Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel Teropong Kehidupan. Ini adalah video kelima yang akan membahas mengenai cara mengatasi rasa malu yang berlebihan. Sebelum saya bahas lebih lanjut, bagi kalian yang baru pertama kali menonton channel ini, bantu dan dukung saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan update video berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan materinya. Perasaan malu merupakan hal yang manusiawi. Namun bila rasa malu terjadi secara berlebihan, berbagai aspek kehidupan dapat terganggu, seperti karir, rutinitas sehari-hari, kesehatan, hingga persahabatan. Seringkali sifat pemalu dikaitkan dengan kepribadian introvert. Keduanya memiliki kesamaan, yakni adanya kecenderungan perilaku menghindari situasi sosial, terutama ketika menghadapi situasi yang tidak familiar dan membuatnya tidak nyaman. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa rasa malu dan kepribadian introvert memiliki motivasi yang berbeda. Yang menjadi penyebab seseorang mempunyai sifat malu adalah karena tidak suka menjadi pusat perhatian sehingga menghindari perhatian publik, yang mengharuskannya untuk tampil atau berbicara, dan sebagian lagi karena mereka mengalami kecemasan berlebihan. Sebetulnya orang pemalu juga ingin dekat dengan orang lain, namun mereka takut akan mengalami penolakan atau dikritik, perasaan tidak nyaman yang berlebihan, sehingga mereka cenderung menghindari situasi sosial. Kalau sifat pemalu ini tetap dipertahankan, maka bisa mengakibatkan perasaan kesepian dan terisolasi, yang akan meningkatkan resiko masalah lain, seperti depresi, kecemasan, fobia sosial, dan harga diri rendah. Sebagian orang berusaha mengatasi sifat pemalunya dengan cara yang salah, yang mengakibatkan situasi yang lebih parah lagi. Misalnya, mengalami gejala depresi berat akibat isolasi yang terus-menerus. Untuk itu, sebaiknya kita memahami cara untuk menghilangkan sifat pemalu dengan cara yang tepat. Berikut ini jawabannya. Langkah pertama, usahakan untuk tidak menunjukkan ke publik. Meskipun orang paling dekat Anda tahu bahwa Anda seorang pemalu, namun ketika Anda berada di lingkungan baru, sebaiknya usahakan untuk tidak menunjukkan sifat tersebut ketika sedang berada bersama orang lain. Sebab, tidak ada pentingnya untuk menunjukkan sifat pemalu Anda secara terang-terangan di depan orang yang tidak Anda kenal. Kedua, munculkan pola pikir bahwa orang di dekatmu senang diajak ngobrol. Ketika berada dalam situasi yang ramai, manfaatkan situasi tersebut untuk mencoba mengajak teman di dekatmu untuk berbincang-bincang sekedar mencairkan suasana. Keberanian untuk memulai pembicaraan itu penting agar terjadi percakapan. Dalam situasi seperti ini, ketika orang lain yang duluan memulai percakapan, itu artinya mereka pun senang dan mengharapkan untuk berbincang dengan Anda. Kuncinya adalah, Anda harus berani memulai duluan untuk berbicara. Ketiga, hindari penyebab minder. Dalam hidup bersosialisasi, akan selalu ada orang yang senang menggoda, dan menjadikan seseorang yang memiliki kekurangan sebagai bahan hinaan. Bahkan ada orang yang tidak peduli apabila dirinya menyakiti perasaan orang lain. Jika ada orang semacam ini di sekitar Anda, maka segeralah mengambil jarak dengan mereka. Salah dalam bergaul bisa jadi penyebab rasa minder. Misalnya, bergaul sama teman-teman yang suka memberi kritik, ini akan mengakibatkan merasa dirimu tidak ada apa-apanya, dan merasa terhina. Hindari teman yang senang menjatuhkan dan memberi reaksi negatif. Pengalaman dibicarakan di belakang oleh orang terdekat, dipercaya dapat menyebabkan dirinya merasa dibicarakan tiap kali berada di tengah banyak orang. Oleh karena itu, penting untuk memilih teman bergaul yang tepat. 4.
Bergaul dengan orang yang positif dan mendukungmu. Ketika Anda berhasil menjauhi lingkungan yang membuatmu minder, langkah berikutnya, cari kumpulan orang yang akan mendukungmu untuk merasa nyaman, yakni orang-orang yang memberi kritik membangun tanpa menjatuhkanmu, yang tidak membandingkan diri mereka dengan orang lain. Orang-orang positif ini justru akan membawamu menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Biasanya orang yang berpendidikan, memiliki perilaku dan sudut pandangnya luas, sehingga mereka cukup bisa menerima berbagai keadaan yang membuatnya bisa memaklumi banyak hal, termasuk memberi dukungan positif saat Anda merasa kurang percaya diri. Meskipun mengkritik, biasanya orang yang berpendidikan akan memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun serta memberikan solusi yang tepat. Lingkungan yang mendukung bisa Anda temukan baik itu di lingkungan keluarga atau di komunitas yang memiliki hobi yang sama. Selain dapat mendukung proses perubahan, lingkungan yang suportif juga akan membentuk perspektif sosial yang sehat. Sebagai contoh, orang yang memiliki social anxiety cenderung merasa bahwa lingkungan sekitarnya memiliki perspektif yang buruk tentang dirinya, dan seringkali muncul akibat trauma dalam situasi sosial. 5. Fokuskan pada diri sendiri. Penelitian mengatakan bahwa rasa malu dapat bertambah parah akibat perasaan bahwa orang lain sedang memperhatikan apa yang sedang dilakukannya. Hal ini dapat menghambat perkembangan diri sendiri. Contohnya saja, seorang peserta audisi yang ingin sekali menjadi penyanyi, tidak mengambil kesempatan di kompetisi nyanyi karena malu ditonton banyak orang. Berfokus pada diri sendiri, dan apa yang ingin dicapai serta mengurangi fokus terhadap pendapat, ekspektasi, atau respon orang lain dapat membantu kamu mengalihkan energi emosionalmu menjadi energi yang lebih produktif. Menetapkan standar dan target pribadi dapat membantu untuk lebih berfokus pada pengembangan diri sendiri dan mengurangi rasa malu. Meskipun kamu merasakan bahwa orang lain sedang memperhatikanmu, namun bisa saja mereka pun sibuk memperhatikan dirinya. Jadi, saat kamu merasa sedang diamati, ingat bahwa mungkin orang lain juga sedang mencoba untuk menghindari rasa malu. 6. Tunjukkan kelebihanmu. Pada kondisi tertentu, rasa malu atau merasa rendah diri akan tiba-tiba hilang, ketika orang lain mengetahui kelebihan yang kita miliki, dan membuat orang lain kagum akan kemampuan dan kelebihan kita. Misalnya saja, saat kamu yang tidak pernah keluar rumah dan bertemu orang-orang, namun secara tiba-tiba, kamu memperlihatkan sesuatu yang membuat mereka kagum bahkan memujimu, maka dengan sendirinya rasa percaya diri kamu pun akan meningkat. Terkadang kita tidak menyadari sesuatu yang menjadi kelebihan kita, namun kalau kita gali kelebihan atau keunikan yang kita miliki, maka ini bisa jadi senjata untuk mengatasi minder dan rasa rendah diri. Fokuslah dalam mengasah kelebihanmu, nantinya kamu akan siap dan percaya diri dengan kelebihanmu dalam berbagai situasi. 7. Latih kemampuan bersosialisasi. Untuk membiasakan diri merasa nyaman dalam bersosialisasi, Anda bisa mencoba dari hal-hal yang terkecil, misalnya coba melakukan komunikasi ringan dalam lingkungan keluarga terdekat, yang sifat percakapannya serius namun santai. Misalnya bisa dengan kakak, adik, paman, bibi, sepupu, dan yang lainnya. Jadikan anggota keluarga tersebut sebagai lawan bicaramu, dan bayangkan bahwa Anda sedang berhadapan dengan orang lain di luaran sana. Bila nanti sudah merasa nyaman dan siap, barulah Anda boleh mencobanya di tengah masyarakat luas. Cara melatih keberanian seperti ini dinilai ampuh menumbuhkan sifat rasa percaya diri. Sebab, orang yang mempunyai sifat pemalu mengalami kekurangan percaya diri, merasa ragu akan kemampuannya, dan berpikiran bahwa dia akan mendapat celaan atau hinaan dari lingkungan luar. Oleh karena itu,
latih kemampuan bersosialisasi ini dari lingkungan keluarga terkecil dulu. 8. Hindari mengkritik diri sendiri. Ketika kita merasa memiliki suatu kekurangan dalam sifat atau kemampuan tertentu, maka pengkritik yang paling keras sebenarnya bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Sebab, musuh terbesar pada orang yang punya sifat pemalu adalah dirinya sendiri, karena memiliki konsep diri dalam psikologi komunikasi yang salah. Orang pemalu cenderung merasa menjadi orang yang gagal dengan kekurangan tersebut, lalu mengkritik diri sendiri, sehingga akibatnya justru akan mendatangkan stres dan depresi. Hindari kata hati yang negatif, fokuskan pada sesuatu yang menjadi kelebihan yang dimiliki. 9. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Biasanya perasaan malu dan rendah diri muncul ketika kamu membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Nikmati dan syukuri segala sesuatu yang kamu punya. Dengan begitu Anda akan merasa bahwa Anda dan orang lain mempunyai kedudukan yang sama, sehingga terhindar dari perasaan malu atau rendah diri. 10. Bersikap berani tampil di depan umum dan memulai percakapan. Untuk menghilangkan sifat pemalu, Anda harus berani memulai mengambil langkah lebih dulu. Diperlukan keberanian untuk mengalahkan sifat pemalu tersebut. Misalnya, mencoba hal-hal yang baru walaupun Anda masih merasa gugup untuk melakukannya. Cobalah untuk keluar dari zona nyaman Anda. Mulailah untuk bergabung dengan berbagai kalangan dan kelompok yang ada di sekitar lingkungan Anda. Bila Anda menemukan rintangan, ingatlah bahwa Anda tidak bisa membuat semua orang menyukai Anda. Ambillah kesempatan yang ada dan tempatkan diri Anda untuk mengenal banyak orang baru. Saat berada dalam sebuah perkumpulan atau kerumunan banyak orang, orang pemalu cenderung diam dan tidak memulai percakapan. Bahkan dengan orang yang sudah kita kenal sekalipun. Justru, semakin Anda diam, maka rasa malu akan semakin kuat. Oleh karena itu, coba munculkan keberanian untuk memulai percakapan. Bawalah percakapan untuk membicarakan hal-hal yang bisa membuat Anda nyaman, misalnya topik pembicaraan yang menjadi kelebihan Anda. Jangan arahkan pembicaraan pada sesuatu yang dirasa Anda sulit untuk menjawab, dan bukan keahlian Anda. Itulah 10 cara yang harus dilakukan untuk mengatasi rasa malu yang berlebihan. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bila Anda suka dengan video ini, silahkan untuk di-like, dan bantu untuk di-subscribe, supaya channel ini berkembang dan memberi manfaat bagi banyak orang. Jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan update video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.